Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Santi Kurniawati Fauzia. Saya mahasiswa kelas A1 PGSD 2017 IKIP Siliwangi. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Rineka Budaya Sunda Materi Ngapalkeun Ngaran Anak Sasatoan dengan berbantuan media pupuh di kelas 2 sekolah dasar. Silahkan simak video ini ya. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu yang pertama, adanya pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi di Indonesia yang membuat sektor pendidikan berubah, yang awalnya kegiatan pembelajaran dilakukan secara langsung di sekolah kini hanya dapat dilakukan melalui jaringan internet. Kemudian yang kedua, sarana penunjang pembelajaran daring yaitu menggunakan WhatsApp. Karena WhatsApp ini sangat efektif dikarenakan bisa diakses oleh semua orang. Kemudian yang ketiga, yang melatar belakangi penelitian ini yaitu kurangnya pemahaman siswa dalam memahami kosakata bahasa Sunda, khususnya dalam kosakata ngaran anak sasatoan. Kemudian, adapun yang melatar belakanginya itu yang keempat, penggunaan pupus sebagai media pembelajaran dalam materi ngapalkeun ngaran anak sasatoan dengan berbantuan media pupuh. Kemudian, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, skenario dan implementasi, 2. Respon guru dan siswa, 3. Kesulitan yang dialami siswa dalam kegiatan pembelajaran, 4. Kendala yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan pembelajaran. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran daring Rineka Budaya Sunda materi ngapalkeun ngaran anak sasatoan dengan berbantuan media pupuh. Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap kegiatan pembelajaran daring materi ngapalkeun ngaran anak sasatoan. Yang ketiga, kesulitan yang dialami siswa dalam kegiatan pembelajaran daring Rineka Budaya Sunda materi ngapalkeun ngaran anak sasatoan dengan berbantuan media pupuh. Yang keempat adalah kendala yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan pembelajaran. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu bagi guru, membantu guru untuk berinovasi serta menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan dalam pembelajaran daring Rineka Budaya Sunda materi ngapalkeun ngaran anak sasatoan dengan berbantuan media pupuh di kelas 2 sekolah dasar, sehingga pembelajaran daring tidak melakukan secara monoton saja akan tetapi lebih bervariasi. Kemudian bagi siswa yaitu membantu siswa untuk mengetahui dan memudahkan menghafal dalam kegiatan pembelajaran daring materi ngapalkeun ngaran anak sasatoan. Nah, yang ketiganya yaitu bagi peneliti selanjutnya yaitu menjadi referensi bagi peneliti lain tentang mengenai pembelajaran daring Rineka Budaya Sunda materi ngapalkeun ngaran anak sasatoan dengan berbantuan media pupuh. Adapun pengertian pembelajaran daring menurut Rigianti 2020 menyatakan bahwa pembelajaran daring merupakan suatu bentuk penyampaian pembelajaran konvensional yang dilakukan dengan menggunakan format digital melalui internet. Pembelajaran daring dalam masa darurat pandemi seperti sekarang dianggap menjadi satu-satunya media penyampai materi antara guru dan siswa. Kemudian, menurut Kontraktor 2017, pembelajaran daring yaitu program penyelenggaraan kelas belajar untuk menjangkau kelompok yang masif dan luas melalui jaringan internet. Nah, pembelajaran daring ini dapat memanfaatkan beberapa aplikasi atau platform digital seperti Zoom Cloud Meeting, Google Meet, Google Classroom, Kahoot, WhatsApp, dan lain sebagainya. Di samping itu, ada manfaat pembelajaran daring yaitu yang pertama, dapat membangun komunikasi dan diskusi yang sangat efisien antara guru dan siswa. Yang kedua, siswa dapat saling berinteraksi dan berdiskusi dengan siswa yang lainnya tanpa melalui guru. Yang ketiga, dapat memudahkan interaksi antara siswa, guru, dan orang tua siswa. Yang keempat, dapat menjadi sarana yang tepat untuk melakukan kegiatan ujian maupun kuis. Yang kelima, dapat memudahkan guru untuk memberikan materi kepada siswa baik berupa gambar dan video serta memudahkan siswa untuk mengunduh bahan ajar tersebut. Yang keenam, dapat memudahkan guru membuat soal di mana saja dan kapan saja. Adapun kelebihan dari pembelajaran daring yaitu guru dan siswa dapat berkomunikasi dengan mudah kemana saja tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, siswa dapat mempelajari bahan ajar setiap
saat, dan di mana saja. Yang ketiga, guru maupun siswa dapat melakukan diskusi dengan jumlah peserta yang banyak melalui internet. Yang keempat, relatif dan lebih efisien. Yang kelima, berubahnya peran siswa dari yang pasif menjadi aktif. Nah, selain kelebihan dari pembelajaran daring itu, ada pun kekurangan dari pembelajaran daring, yaitu yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dan siswa, bahkan antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, proses belajar dan mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang ketiga, berubahnya peran guru yang awalnya menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini harus menguasai teknik pembelajaran menggunakan TIK. Yang keempat, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Dan yang kelima, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Kemudian ada pun pengertian dari mata pelajaran Neka Budaya Sunda itu sendiri. Nah, mata pelajaran Neka Budaya Sunda ini merupakan mata pelajaran muatan lokal yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dalam rangka memenuhi kurikulum tingkat daerah. Mata pelajaran ini memberikan pengetahuan mengenai kearifan lokal Sunda yang merupakan salah satu bentuk literasi budaya yang disosialisasikan kepada siswa di sekolah dasar yang dijalani dalam lingkungan sosial. Mata pelajaran ini erat kaitannya dengan mata pelajaran bahasa Sunda. Selanjutnya, ada pengertian dari ngaran anak sasatuan. Ngaran anak sasatuan atau dalam bahasa Indonesia merupakan nama anak-anak hewan yang merupakan salah satu hal yang termasuk ke dalam kekayaan yang unik yang dimiliki oleh suku Sunda yang harus dijaga. Bagi orang Sunda asli, sangat banyak kosakata serta nama benda maupun hewan yang harus dihafal. Bahkan, kadang orang Sunda sendiri tidak mengetahui semuanya tentang nama-nama anak hewan dengan nama asli bahasa Sundanya. Meskipun di zaman sekarang ini penyebutan nama-nama anak hewan khususnya dalam bahasa Sunda sudah jarang digunakan, angka lebih baiknya kita mengajarkan kepada siswa untuk menambah wawasan kepada siswa. Menurut Oktaviani dan kawan-kawan tahun 2018, menyatakan bahwa pupuh merupakan karya sastra berbentuk puisi yang termasuk bagian dari sastra Sunda. Pupuh ialah pola lirik yang terikat pada beberapa patokan yang berupa guru wilangan, guru lagu, pedotan, dan watak, yang diadopsi dari kesenian Jawa yaitu Macapat. Sedangkan menurut Wiradiraja tahun 2016, pupuh memiliki aturan yang membedakan antara satu jenis dengan jenis lainnya. Aturan ini meliputi jumlah suku kata per baris, vokal akhir kata yang harus digunakan di setiap baris, dan ciri-ciri atau watak pupuh. Terdapat 17 jenis pupuh yang terbagi menjadi dua, yaitu sekar ageng dan sekar alit. Nah, yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pupuh kinanti. Pupuh kinanti adalah jenis pupuh yang menggambarkan perasaan sayang atau kanyaah, menunggu atau nungguan, atau bisa pula khawatir, dedepen. Jumlah baris pada lisan di setiap baitnya hanya terdiri dari 6 baris. Pola aturan guru wilangan dan guru lagu pada pupuh kinanti yaitu 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, dan 8I. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif, yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai apa adanya keadaan tertentu saat penelitian dilakukan yang dimaksudkan untuk mengetahui akibat dari suatu perlakuan. Kemudian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yang mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif, teknik pengumpulan dengan gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada lembar observasi yang terdiri dari 3 pertemuan, kemudian wawancara untuk guru dan siswa, kemudian ada angket atau skala sikap bagi guru dan siswa, serta tes lisan praktik menyanyikan lagu pupuh kinanti, serta tanya jawab mengenai ngaran anak sasatuan. Selain itu, prosedur penelitian ini yaitu yang pertama tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini meliputi tahap penelitian pendahuluan dan tahap penyusunan proposal. Kemudian, melihat dan mengidentifikasi masalah di lapangan, menyiapkan instrumen penelitian berupa soal untuk tes lisan, pedoman wawancara, angket,
rencana pelaksanaan pembelajaran, serta menyiapkan media pembelajaran berupa video pembelajaran. Kemudian, dalam tahap pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan data dengan cara penggalian informasi secara mendalam dari pihak-pihak yang terkait. Nah, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan berpegangan pada pedoman wawancara serta angket yang telah dibuat pada tahap persiapan. Dan yang terakhir, tahap evaluasi. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan yaitu pengolahan dan pemaknaan data yang telah dikumpulkan, kemudian melihat skor tes praktik dan tes lisan yang telah diolah. Berikut adalah hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama, skenario dan implementasi. Nah, skenario, adapun deskripsi mengenai skenario perencanaan pembelajaran daring pada kegiatan pembelajaran materi yang akan anak siswa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu meminta izin untuk melaksanakan penelitian ke fakultas. Yang kedua, menyiapkan dan mengkonsultasikan instrumen penelitian berupa angket, wawancara, dan tes lisan kepada pembimbing. Yang ketiga, mempersiapkan media pembelajaran yang digunakan yaitu video pembelajaran tentang pupuk kinanti yang berisi ngaran anak siswa. Yang keempat, itu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima adalah melaksanakan penelitian. Adapun implementasi pembelajaran ini yaitu tersaji dalam tabel berikut ini. Nah, berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, rata-rata siswa antusias dan terbantu dengan adanya pembelajaran menggunakan media pupuk ini, karena siswa dapat dengan mudah menghafal ngaran-ngaran anak siswaan, serta hal ini diperoleh berdasarkan hasil observasi yang menunjukkan persentase 85,3% hasil tes lisan praktik menyanyi pupuk kinanti, serta tes lisan tanya jawab ngaran anak siswaan, dan hasil wawancara dengan siswa mengenai kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada hasil nilai tes praktik yang menunjukkan rata-ratanya siswa memiliki nilai 76, serta dalam hasil tes lisan tanya jawab rata-rata siswa menjawab 8,069. Yang kedua, respon guru dan siswa. Respon guru. Setelah dianalisis, respon guru yaitu baik. Hal ini dapat terlihat dari hasil perhitungan angket sikap guru yang menunjukkan presentasi 80%. Bisa dilihat pada diagram di atas ini. Berdasarkan kriteria interpretasi hasil skor angket yang telah dipaparkan dalam bab 3 sebelumnya, hasil dari skor angket ini menunjukkan bahwa respon guru terhadap pembelajaran daring Bhinneka Budaya Sunda materi ngapalkeun ngaran anak siswaan dengan bantuan media pupuk di kelas 2 sekolah dasar ini adalah baik. Kemudian, respon dari siswa dapat dilihat pada tabel dan diagram ini. Tabel di atas terlihat bahwa skor rata-rata angket skala siswa adalah 7,41 dalam persentase 74,13%, serta data pada diagram batang yang menunjukkan bahwa hasil respon siswa yang menjawab positif 7,41% dan hasil respon siswa yang menjawab negatif adalah 2,59%. Nah, berdasarkan kriteria interpretasi hasil skor angket yang telah dipaparkan sebelumnya, hasil dari skor angket ini menunjukkan bahwa respon siswa terhadap penggunaan media pupuk pada mata pelajaran Bhinneka Budaya Sunda materi ngapalkeun ngaran anak siswaan yaitu baik. Yang ketiga, yaitu kesulitan yang dialami oleh siswa. Nah, kesulitan yang dialami oleh siswa ini diambil berdasarkan hasil wawancara siswa. Nah, yang menunjukkan bahwa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa kelas 2 sekolah dasar dalam mengikuti kegiatan pembelajaran daring Bhinneka Budaya Sunda materi ngapalkeun ngaran anak siswaan itu ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan ketika menghafal nada dan lirik dalam pupuk kinanti. Kesulitan tersebut dapat terlihat dalam video ketika siswa menyanyikan pupuk kinanti. Ada beberapa siswa yang menyanyikan pupuk kinanti liriknya sudah benar namun nadanya kurang tepat. Ada juga yang nadanya sudah hampir benar namun masih melihat pada teks lirik. Yang keempat yaitu kendala yang dialami oleh guru. Kendala yang dialami oleh guru yaitu guru tidak dapat mengontrol secara langsung kegiatan pembelajaran siswa karena adanya siswa yang tidak memiliki gawai, ada juga siswa yang terkendala koneksi jaringan, sehingga pembelajaran daring ini dilakukan dengan seadanya menggunakan platform aplikasi WhatsApp. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini, guru dan siswa hanya berkomunikasi menggunakan chat saja karena tidak dapat melakukan tatap muka.
Berdasarkan hasil pemaparan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring materi ngapalkan karena anak sasatuan dengan berbantuan media puput terlaksana dengan baik. Siswa pun menjadi paham dan mengetahui kosakata ngaran anak sasatuan. Yang kedua, respon guru dan siswa pun baik terhadap kegiatan pembelajaran ini. Guru merasa terbantu dengan adanya media pembelajaran pupuk ini. Yang ketiga, kesulitan yang dialami oleh siswa adalah siswa merasa sulit ketika sedang menghafalkan lirik serta nada Pupu Kinanti. Namun, dengan latihan secara terus-menerus, siswa menjadi bisa dan cukup mahir dalam menyanyikan Pupu Kinanti. Selanjutnya yang keempat, yaitu kendala yang dihadapi oleh guru adalah guru tidak dapat mengontrol secara langsung proses kegiatan belajar siswa karena adanya keterbatasan, yaitu ada siswa yang tidak memiliki gawai, koneksi internet yang tidak stabil, serta kurangnya dukungan dari orang tua dalam menemani siswa belajar. Terima kasih telah menyimak video saya ini. Semoga video ini dapat menjadi manfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.